Analisa mingguan market forex 5-9 Agustus 2024. Halo traders, kita akan bahas analisa market mingguan untuk forex karena kita lihat nih banyak pergerakan-pergerakan minggu yang lalu ya dari beberapa bank sentral yang membuat banyak mata uang bergerak sangat fluktuatif. Oke, sebelum kita akan bahas analisa minggu ini, peluang-peluang apa yang akan kita fokuskan, kita review dulu pergerakan market minggu yang lalu. Nah, sobat trader, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa minggu yang lalu ada beberapa pertemuan bank sentral utama ya. Yang pertama adalah Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga 15 basis point menjadi 0,25%. Jadi memang sudah diprediksi ya bahwa BOJ akan mulai langkah untuk meninggalkan suku bunga konservatif, suku bunga rendah ultra low, dan sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan, jadi suku bunga sekarang naik jadi 0,25%. Inilah yang membuat yen Jepang menguat tajam sampai 4,5% dalam minggu yang lalu. Jadi sejak 3 minggu yang lalu yen Jepang melemah ke level terendah 4 dekade ya, ke level terendah dalam 38 tahun. Kemudian karena ada aksi-aksi intervensi dari pemerintah, yen menguat dan puncaknya minggu lalu menguat 4,5% dalam satu minggu. Oke, kemudian yang kedua Bank of England (BOE). BOE menurunkan suku bunga menjadi 5,0%. Jadi kebalik dengan Bank of Japan ya, dan membuat pound sterling melemah. Dan yang ketiga adalah the Fed. Federal Reserve pada minggu yang lalu mempertahankan suku bunga tetap 5,5%. Jadi tiga bank sentral utama ini mengumumkan keputusannya yang berbeda-beda. Bank of Japan naikkan suku bunga, Bank of England turunkan suku bunga, the Fed mempertahankan suku bunga tetap 5,5%. Tapi yang menjadi clue yang menyebabkan market bergolak adalah the Fed mengisyaratkan penurunan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan September. Jadi sepertinya sudah pasti September akan dimulai cut rate ya, atau penurunan suku bunga. Ini menyebabkan dolar Amerika Serikat turun tajam sampai ke level 102.970. Jadi minggu yang lalu inilah yang menjadi market moversnya sobat trader. Pergerakan minggu yang lalu apalagi yen ya, ini sampai hampir 1000 pips ya. Kita lihat pergerakan paling besar pada yen dan terhadap pasangan mata uangnya. Oke, lalu kita lihat selain pertemuan bank sentral, juga yang menjadi penggerak adalah data minggu yang lalu, yaitu non-farm payroll, data tenaga kerja Amerika Serikat, yang ternyata hasilnya jauh daripada perkiraan ya. Perkiraannya saja sudah turun daripada previous, tetapi aktualnya jauh di bawah forecastnya. Jadi dolar melemah pada minggu yang lalu. Oke sobat trader, sekarang untuk fokus market atau market movers di forex pada minggu ini, kita lihat untuk hari Senin ada data ISM manufacturing ya. Non manufacturing tapi service PMI. Jadi ISM non manufacturing, atau di tempat lain ada juga yang bilang ISM service PMI. Jadi indeks sektor jasa. Kalau kita lihat dari forecastnya cenderung ada kenaikan. Oke, untuk hari Selasa ada RBA rate statement. Ya, kemungkinan ini RBA tetap mempertahankan suku bunga. Minggu ini tidak terlalu banyak data-data ekonomi sobat trader, dan selain data-data tersebut, fokus untuk memperhatikan juga kepada geopolitik, perkembangan geopolitik. Sobat trader baca berita-berita tentang geopolitik karena sedang memanas tensinya ya. Karena kalau misalnya sampai terjadi aksi yang lebih memanaskan ya, menegangkan kondisi investor, ini akan membuat orang akan lari ke aset-aset yang safe haven seperti dolar dan juga yen. Oke, kita ke dolar indeks terlebih dahulu sobat trader. Seperti tadi saya sampaikan, pada minggu yang lalu dolar mencatatkan penurunan yang sangat signifikan. Pada candle mingguannya ini adalah candle bearish engulfing yang menutupi bahkan dua candle
bullish sebelumnya ya. Jadi dua candle bullish sebelumnya ditutup dengan candle bearish. Oke, kita lihat penurunan tampaknya akan mendekati level low pada bulan Maret. Itu ada di level 102.56. Jadi ada potensi penurunan untuk dolar masih ada ya, karena akan mengincar atau menguji level support yaitu di low bulan Maret. Jadi sobat trader, peluang untuk yang dolar masih sell yang atau yang terhadap dolar, berarti peluangnya adalah buy. Kita lihat ke Euro USD. Dolar tadi jatuh ya, maka Euro kita lihat Euronya rebound tajam pada hari Jumat, candle H4 yaitu candle pada saat data NFP ini sangat signifikan banget ya penguatannya, bahkan break of structure sampai ke break ya level tertinggi yang ranging ini ya pada akhir atau pertengahan sampai akhir Juli. Jadi kita lihat kuatnya kuatnya kenaikan Euro sampai kita lihat ada bullish engulfing yang sangat kuat, strong banget ya kita lihat di sini. Maka kita bisa lihat bahwa minggu ini minggu kenaikan untuk Euro. Tetapi untuk mencari posisi untuk buy, maka sobat trader tidak perlu terburu-buru untuk buy di harga puncak saat ini ya. Sebaiknya kita mencari level-level untuk retrace. Mungkin ke level di sini yang menjadi resisten become support di 1.0894 di sini ya. 1.0894 yang saya sarankan untuk menjadi level atau zona untuk buy dengan target ke high pada bulan pertengahan Juli di 1.0947. Oke, jadi ini adalah targetnya dan buy-nya adalah di sini 1.0894. Jadi targetnya masih ada sekitar 100 pip. Oke, kita ke GBP USD. GBP berbeda dengan Euro yang menguat tajam karena karena penurunan suku bunga BOE membuat pound melemah. Kita lihat sementara penurunannya tertahan juga karena dolarnya anjlok. Jadi kita lihat untuk candle mingguan ada candle bullish ini pin bar ya, pin bar yang cukup panjang, bahkan ekornya atau shadownya hampir 2 kali besar bodinya. Jadi bisa jadi ada rejection atau perlawanan dari bawah. Oke, jadi sobat trader ada potensi untuk buy, untuk naik untuk GBP USD, tapi menunggu ya. Kalau high pada Jumat kemarin di sini, high-nya Jumat adalah 2839. Kalau 2839 ini break, maka kita bisa mencari posisi untuk beli ya di pair GBP USD, tapi menunggu high tertinggi Jumat di 1.2839-nya di break dulu. Oke, kita ke USD Japanese Yen. Ya sobat trader, jangan heran dengan pergerakan yen pada minggu yang lalu itu sampai ratusan pip kita lihat, kita ukur. Kalau untuk fluktuasinya saja sobat trader itu sampai 860 atau 870 pips untuk hari atau seminggu yang lalu. Jadi sobat trader untuk yang trading JPY atau pair terhadap XJPY sebaiknya diperhatikan ketahanan dananya karena pergerakannya itu ratusan pip dalam satu hari. Bahkan di hari Senin ini saja sudah kembali melanjutkan penurunan ya ke level 144 sekian. Oke, jadi kita lihat, kita cari dulu apakah ada area support. Sementara support di sini sudah di break ya. Pada minggu yang lalu saya buat support 14648. Sementara harga saat ini sudah 144. Jadi kemungkinan support berikutnya adalah memang masih jauh, tapi di sini 140. Masih ada potensi range 400-an sampai 500-an pip penurunannya. Apalagi kalau kita menunggu harga ada koreksi dulu ke atas, misalnya ke 14648 lagi. Jadi resisten support become resisten. Sell di zona ini, kita targetnya ke 140. Oke, kita ke GBP Japanese Yen. Kita lihat pergerakan GBP Japanese Yen turun tajam sekali, diperkuat dengan pelemahan pound pada minggu yang lalu ya.
dan yennya juga menguat. Jadi GBP Japanese yen-nya turun tajam. Kita lihat sekarang Fibonacci-nya di sini sudah dilewatin ya. Berarti low saat ini adalah atau supportnya adalah di level ini 179. Apakah GBP Japanese yen ini akan turun di bawah 180? Itu artinya masih ada sekitar 500 sampai 600 pip dari harga saat ini. Kalau kita mengincar untuk entry sell di sekitar sini sobat trader di 188, maka untuk potensi penurunannya masih sekitar 800 pip sampai ke 180. Jadi sobat trader, untuk GBP Japanese yen berhati-hati karena range-nya besar, tapi ini cenderung turun ya. Sebaiknya disiapkan juga untuk ketahanan dananya supaya dapat bertransaksi di pairs yang fluktuasinya ratusan pip. Semoga bisa memanfaatkan peluang-peluang trading forex minggu ini. Ada banyak peluang dan peluangnya dalam satu minggu ini bisa ratusan pip. Oke, semoga semuanya menjadi profit. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Salam profit.